Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan video kita, dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada video selanjutnya ya, bahwa kita sudah menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Nah, dari cara kita menentukan variabel, tentunya itu akan mempermudah kita dalam membuat latar belakang masalah. Oke, lanjut kepada latar belakang masalah. Sebelum kita mendeskripsikan atau membuatnya, tentunya yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana apa itu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Oke, pada video selanjutnya kita sudah tahu bahwa paragraf deduktif adalah bagaimana kita mendeskripsikan dari teks yang ada atau latar belakang secara umum ke khusus. Dan paragraf induktif adalah kita mendeskripsikan teks dari khusus ke umum. Nah, mayoritas memang kebanyakan menggunakan ini nih, salah satunya yaitu paragraf deduktif, menjelaskan secara umum ke khusus. Oke, saya ambil contoh satu, yaitu adalah judulnya implementasi digital marketing dalam meningkatkan penjualan produk di MS Glow Palembang. Ini salah satu judul dari skripsi mahasiswa saya ya. Oke, kemudian saya jelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya kerangka dalam membuat paragraf deduktif. Apa sih sebenarnya paragraf deduktif itu, maksudnya secara umum dan secara khusus. Oke, saya akan mendeskripsikan sedikit ya. Tentang menggunakan flowchart. Sebentar ya, saya mencari dulu bagaimana menggunakan instrumennya itu ya. Oke, ini bisa kita ambil nih. Ini seperti piramida ya. Jadi yang namanya deduktif, induktif kita bisa mendeskripsikan seperti piramida. Tapi karena ini kata-katanya secara umum ke khusus, jadi seperti piramida terbalik gitu. Kita anggap ini adalah seperti piramida. Jadi sebelum kita membuat paragraf, kita harus mempunyai kerangka dulu. Kerangka pemikiran kita bahwa sebenarnya ini loh yang akan dijelaskan, agar tujuannya tidak mutar-mutar seperti misalnya kita sudah menjelaskan tentang digital marketing di awal di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua kita sudah menjelaskan tentang penjualan, kemudian di paragraf keempat nanti kita juga akan menjelaskan digital marketing. Nah, itulah yang maksudnya tidak boleh ya. Itu namanya kita membuat latar belakang kelihatan sekali kalau kita tidak memahami konsep paragraf deduktif. Itu yang kita hindari di sini. Oke, yang pertama sekali, yang paling atas dari piramida terbalik ini yaitu secara umum. Bagaimana sih secara umum? Maksudnya gini nih, mungkin kita akan menjelaskan tentang perkembangan zaman ya kan. Kemudian bagaimana perkembangan zaman produk penjualan pada saat ini. Nah, seperti itu. Jadi kita misalnya boleh kita ambil dari variabel deduktifnya dulu dijelaskan, atau variabel independennya dulu digital marketing, atau kita boleh menjelaskan dari variabel deduktifnya penjualan produk. Jadi ini adalah variabelnya ya. Jadi induktifnya adalah digital marketing dan deduktifnya adalah penjualan produk.
jelas lokasinya di MS Glow Palembang. Nah, ini perkembangannya apa gitu. Kemudian mungkin kita akan mengambil salah satu contohnya di paragraf induktif digital marketing. Nah, kita menjelaskan digital marketingnya. Nah, kemudian kita juga akan menjelaskan tentang konsep penjualan. Nah, ini mungkin kita akan menjelaskan konsep penjualan. Kemudian boleh juga kita jelaskan di sini tentang produk. Produk yang dijual di MS Glow. Oke. Nah, selanjutnya ini nih. Semakin ke bawah semakin mengkerucut kan. Nah, yang di mengkerucut inilah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di penentuan judul. Bagaimana menentukan judul? Nah, di sini maksudnya adalah ke khususnya, khusus. Ya, kita buat dulu ya. Ini khusus. Nah, di khusus inilah yang maksud Ibu tadi, bahwa kita sudah memasuki yang namanya kenapa sih tertarik melakukan penelitian ini gitu. Yaitu apa tadi? Ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan. Nah, di sini kita jelaskan ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan. Oke, kita akan bold mungkin ya. Kita akan warnai dulu. Ini nih. Kalau kita sudah tadi paham konsepnya, bahwa misalnya dalam variabel induktif dan variabel deduktif kita harus mencari terlebih dahulu apa fenomena yang terjadi gitu. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Nah, ini nih alasannya tuh. Nah, alasan itulah yang kita deskripsikan pada latar belakang masalah. Ini nih khususnya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan sempat kita jelaskan bahwa itu adalah berbasis data ya. Jadi ini harus berbasis data. Misalnya Ibu sudah menjelaskan di video selanjutnya ketidakdisiplinan. Dikatakan orang tidak disiplin pasti punya rekap absensinya gitu ya. Jangan kita membuat atau mengada-ada sebuah fenomena. Nah, baru kita jelaskan berdasarkan langsung disambut ya, jangan lagi kita menggunakan bahasa-bahasa lain. Intinya setelah kita menjelaskan tentang teorinya dan kenyataan apa yang kita lihat, langsung kita sambut dengan berdasarkan pada penelitian di atas ya kan. Boleh pakai kata-kata lain, enggak jadi masalah. Maka peneliti tertarik pada penelitian dengan judul. Nah, judulnya apa nih? Ya kan? Dah selesai. Inilah konsep besarnya kita membuat latar belakang. Jadi kalau kita membuat latar belakang dengan jenis paragrafnya, yaitu paragraf deduktif, ini konsep besarnya. Oke, saya akan lebih panjangkan lagi saja ya. Tuh. Oke, sudah mulai memahami ini. Selanjutnya kita langsung lihat implementasinya. Oke. Bagaimana sih ini salah satu contohnya. Jadi dijelaskan nih, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ini umum banget dalam sebuah deskripsi teks ya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga ini menggunakan
kutipan. Tentu dalam sebuah teks argumen kita itu didukung oleh sebuah kutipan. Kutipan ini kita menggunakan boleh dari buku atau dari jurnal. Lebih baiknya memang dari jurnal. Kita mencoba ya gitu. Kemudian di sini juga menjelaskan marketing. Marketing, apa itu marketing? Nah, ingat korelasi antar paragraf pun diperhatikan. Kalau di sini dia tulisan ini berbicara tentang tim marketing. Salah satunya marketing pemasaran ini, marketing dalam pemasaran ya, digital marketing dalam pemasaran menggunakan internet, ya kan. Kemudian paragraf selanjutnya juga sama nih, masih menggunakan internet, terus berinovasi dan masih juga membicarakan tentang apa sih sebenarnya digital marketing. Selanjutnya langsung memasuki kata-kata online nih. Ini lihat di dalam tulisan ini menggunakan kata-kata online, dan tentunya di paragraf selanjutnya juga akan membahas tentang kata-kata online nih, pemasaran secara online. Oke, itu korelasi antar paragrafnya. Di sini dalam tulisan ini menjelaskan tentang berdasarkan hasil survei. Nah, ini sudah memasuki ke khususnya. Jadi berdasarkan hasil survei dan fenomena. Nah, ini yang khususnya. Jadi penelitian tulisan ini sudah memasuki bagian akhir, yaitu kenapa sih peneliti tertarik melakukan penelitian ini gitu. Berdasarkan dari fenomena, kemudian juga berdasarkan dari data statistik yang diperoleh dari media, ya kan. Kemudian ini nih datanya, data otentiknya tahun, jumlah pengguna, presentasi pengguna internet, sampai ke digital marketing sekarang. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi digital marketing dalam meningkatkan penjualan produk di MS Glow Palembang. Selesai. Itulah cara pembuatan latar belakang masalah. Jadi ini yang namanya berbasis data nih, ada datanya nih, ya kan, berdasarkan hasil survei. Kemudian di sini juga ada fenomena. Fenomena ini berdasarkan observasi yang ada di lapangan. Kemudian juga ini berdasarkan hasil wawancara itu. Ini data-datanya. Tulis di sini. Nah, jangan lupa sebenarnya untuk menghindari plagiarisme, kita sudah jangan menggunakan kutipan ya, jangan menggunakan kutipan ini. Kita membuat kutipan ini secara manual, buat menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, untuk penggunaan aplikasi Mendeley saya juga akan menjelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat ketemu kembali pada